Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Wah, masih banyak yang masih kita mau gali. Nah, hari ini temanya apa? Orang bisu disembuhkan. Nah, minggu-minggu lalu kita bahas bagaimana Yesus berkuasa menghapuskan dosa. Bagaimana Yesus juga berkuasa yang buta bisa dicelikan, ya. Dan hari ini kita mau belajar orang bisu disembuhkan. Kenapa selama Yesus di dunia melakukan mujizat-mujizat seperti ini? Apa maksudnya? Pesan apa yang ia ingin sampaikan dengan melakukan semua hal ini? Nah, kita mau sama-sama belajar di PA hari ini. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan. Kita mau nyanyi lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Kita coba latih bait ke-1 dan bait ke-3. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darah yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Sungguh ada kuasa di dalam darah domba Allah. Yesus adalah domba Allah yang memberikan darahnya bagi kita. Sungguh di dalam Dia ada pengharapan, ada keselamatan. Mari kita sama-sama bersiap hati, mempersiapkan diri untuk memasuki PA hari ini. Kita bersatu teduh, menenangkan hati, menenangkan pikiran kita, agar ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu sungguh-sungguh boleh kita terima dengan baik. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memimpin kami, terlebih lagi di tahun 2024 ini. Tanpa terasa sekarang kami sudah memasuki bulan November. Tuhan, terima kasih sudah pimpin sampai sejauh ini. Tapi biarlah dengan bertambah hari, bertambah waktu, cinta kami kepada Tuhan boleh semakin besar. Hidup kami boleh semakin dikuduskan. Pengenalan kami akan Tuhan boleh semakin bertambah. Tuhan, tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik anak-anak di rumah atau dimanapun mereka berada, baik guru-guru, orang tua yang mendampingi, semua boleh mendapat kebenaran, berkat dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Tolong kami untuk kami boleh hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya, bait ke-1 dan bait ke-3-nya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah
sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian, kita kembali lagi dalam PA Anak hari Sabtu ini. Mari kita sebelum merenungkan firman, kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mempelajari firman Tuhan. Berilah kepada kami pengertian, beri kepada kami pertolongan, supaya kami boleh menghidupi firman Tuhan dengan benar. Berkatilah juga ibu yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan berikan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian berpikir apa sih fungsi lidah selain untuk merasakan? Kadang-kadang kita pikir ya, bagaimana saya bisa merasakan sebuah makanan itu manis? Kalau punya lidah, dari lidah kita cicip, oh misalnya buah anggur ini manis sekali. Atau buah stroberi ini asam sekali. Atau buah jeruk ini enak sekali. Itu dari fungsi lidah. Tapi anak-anak, adakah fungsi lidah yang lain selain untuk mencicipi rasa? Ternyata ada. Lidah itu adalah hal yang sangat penting ketika kita mau berbicara. Kok bisa? Coba kalian perhatikan. Kalau kalian mau menyebutkan huruf A, lidah kalian di mana? Pasti lidah itu akan ke bawah. Merendah ke bawah ya, ke bagian bawah mulut. Baru kita bisa mengeluarkan huruf A. Tetapi kalau kita mau mengatakan misalnya huruf L, biasanya lidah kita itu akan ujungnya ya menuju ke atas langit-langit mulut. Jadi L seperti itu. Nggak mungkin kita bisa nggak bisa mengeluarkan L kalau lidah tidak naik ke atas. Jadi anak-anak sekalian, lidah itu bisa mempengaruhi mulut kita, bisa membentuk mulut kita untuk bisa mengeluarkan suara-suara tertentu. Misalnya A, B, C, atau bahkan kalimat-kalimat. Nah anak-anak sekalian, selain dari lidah yang membantu kita berbicara, ada juga itu telinga namanya. Telinga itu memang berfungsi untuk mendengar, tapi kalau orang tidak pernah mendengar sama sekali, orang tidak mungkin bisa berbicara dengan benar. Coba kalian bayangkan ketika kalian masih bayi, mungkin kalian udah gak inget atau kalian inget adik-adik kalian yang waktu masih kecil. Mereka ketika dilahirkan mereka tidak bisa berbicara, cuma bisa nangis, wah gitu. Tidak ada kata-katanya, tidak ada huruf-huruf yang diucapkan, tidak ada. Semua hanya wah menangis. Tapi seiring berjalannya waktu, biasanya mama dan papa atau bahkan kita akan belajar berbicara dengan mereka. Ngapain bicara sama bayi? Kan dia belum bisa menjawab. Kenapa? Karena bayi itu bisa mendengar. Kita perlu berbicara terus kepada dia supaya dia bisa belajar. Oh, kalau mau bilang mama tuh harus begini, mama. Ya, jadi dari suara mereka dengar, dari mulut mereka lihat, lalu mereka mulai tiru, mam. Ya, nanti dari sana mereka akan bisa bicara mama, papa, makan, berjalan dan seterusnya. Menjadi seperti kita sekarang bisa mengatakan banyak sekali kata-kata di dalam hidup kita. Nah anak-anak sekalian, orang-orang yang lidahnya itu tidak normal, misalnya ya lidahnya terlalu panjang atau lidahnya terlalu pendek atau dengan ukuran yang tidak normal, biasanya mereka akan sulit berbicara. Dan yang kedua, orang-orang yang tidak bisa mendengar atau orang-orang yang tuli, biasanya mereka juga tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendengar seperti apa sih saya harus berkata itu seperti apa. Mereka gak pernah tahu karena mereka gak pernah dengar. Lalu yang kedua, lidah mereka itu mungkin ada juga ya yang tidak bisa membentuk huruf dengan baik. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang waktu kita dengar kok kata-katanya seperti kurang jelas. Karena lidahnya mungkin ada sedikit keterbatasan. Nah anak-anak sekalian, jadi lidah atau mulut ya dan juga telinga itu adalah hal yang sangat penting untuk membuat seseorang itu bisa berkomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan seseorang? Paling gampang dengan cara berbicara. Bagaimana saya bisa bicara, bisa berkata-kata, berkomunikasi dengan mama? Dengan cara saya bicara. Misalnya saya sakit perut, aduh bagaimana cara saya kasih tahu mama saya sakit perut? Dengan berkata-kata, mama tolong perut saya sakit. Nanti dari mama juga bertanya, sakitnya seperti apa? Ya sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk misalnya. Atau sakitnya seperti ditekan. Nah nanti dari sana mama bisa berkata, ayo kita pergi ke dokter. Dari dokter bisa kasih tahu ya kenapa kamu sakit gini. Silakan minum obat ini nanti kamu akan sembuh. Jadi anak-anak sekalian komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa berkomunikasi. Kalau zaman sekarang orang-orang yang punya keterbatasan berkata-kata,
Mereka itu akan menggunakan bahasa isyarat. Nah, kalian pernah lihat mungkin ya orang-orang yang tuli dan bisu tidak bisa bicara, mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat. Misalnya mereka mau bilang mama, mereka pakai tanda seperti ini ya, mama. Atau mereka mau bilang aku sayang padamu, sayangnya misalnya bisa seperti ini. Jadi ada tanda-tanda isyarat yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Jadi anak-anak sekalian, hal yang paling mengerikan dari bisu dan tuli itu bukan cuma sekedar mereka tidak bisa bicara, tidak bisa dengar, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi. Bagaimana mereka bisa memberitahu perasaan hati mereka? Bagaimana mereka bisa bertanya sesuatu kalau mereka tidak bisa berkata-kata? Mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah lihat ya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, ada mujizat berikutnya yang Yesus lakukan, yaitu apa? Seorang bisu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, ingatkah minggu lalu setelah orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka itu kan disembuhkan di tempat yang sangat tertutup, di rumah, tidak banyak yang mengetahui. Setelah itu mereka keluar dan mereka memberitakan bahwa kami disembuhkan, dan banyak orang mulai mendengar. Dan setelah itu dikatakan ya, Yesus keluar dari rumah dan ada seorang bisu yang dibawa kepada dia. Coba kalian bayangkan ya, mungkin sekali ada seorang saudaranya yang berkata, Yesus, tolong ini saudaraku tidak bisa bicara, gak bisa ngomong, terus juga dia gak bisa dengar, dia orang sudah lama seperti ini, tolong sembuhkan dia Yesus, tolong gitu ya. Lalu orang-orang banyak mulai melihat, ingat Yesus sudah keluar dari rumah, maka ada banyak orang di sana. Orang-orang mulai melihat, lihat, Yesus keluar rumah. Tapi lihat, kok ada seseorang dibawa ke dia. Itu kok orangnya agak aneh ya bentuknya. Kenapa ya? Oh, dia bisu, dia tidak bisa bicara. Lihat tuh mulutnya tertutup, tidak bisa berkata-kata. Lalu saudaranya di sampingnya, tolong Yesus, tolong sembuhkan dia bisu, tidak bisa berkata-kata. Dia sudah lama tidak bisa hidup berkomunikasi dengan baik. Dia sudah lama tidak bisa menjalankan hidupnya yang normal. Dia hidupnya tuh seperti begini, seperti orang aneh. Nah, anak-anak sekalian, Alkitab mengatakan ternyata orang itu bisunya tuh bukan karena dia memang sakit dari lahir, tidak. Tapi karena ada setan yang menguasai dia. Dia kerasukan setan katanya, maka dia menjadi bisu. Jadi anak-anak sekalian, bisunya itu bukan penyakit seperti orang-orang saat ini. Ada orang-orang yang kita temui saat ini ya, mereka mungkin tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Kemungkinan mereka karena memang sakit atau terlahir seperti itu. Tapi orang bisu yang dicatat di sini adalah orang yang tidak bisa berkata-kata karena ada setan yang menguasai dia. Dia kerasukan setan, dia dikuasai oleh setan. Nah, anak-anak sekalian, setelah Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus mengusir setan yang menguasai dia. Jadi ya, kalau tadi di dalam minggu lalu kita lihat ya, Yesus menjamah mata 2 orang buta dan mereka disembuhkan. Tapi di sini tidak dikatakan Yesus menyembuhkan. Lebih ditekankan adalah Yesus mengusir setan yang berkuasa atas orang bisu itu. Ada setan yang merasuki dia, ada setan yang menguasai dia. Lalu mungkin ya Yesus berkata, "Hai setan, aku perintahkan untuk keluar." Nah, seketika itu juga setan itu keluar dan mengejutkan, orang ini mendadak bisa berkata-kata. Jadi kalian bayangkan situasinya ya, tadinya tuh itu orang bisu, lalu orang-orang di sekitar tuh mulai memperhatikan. Orang bisu dibawa kepada Yesus, bisa disembuhkan gak ya? Kan kita udah denger tuh waktu itu dia nyembuhin, katanya orang buta disembuhkan. Ini sekarang orang bisu, wah ayo kita tonton sama-sama, bisa gak dia sembuhkan? Nah, setelah Yesus mengusir setan, mendadak orang itu bisa berkata-kata. Wah, orang-orang di sekeliling semua terkejut. Hah? Dia bisa berkata-kata? Hah? Dia bisu kan? Wah, mungkin ada yang kucek-kucek matanya. Aku ini nggak mimpi kan? Ini masih siang kan? Aku nggak tidur kan? Lalu ada orang yang coba tolong cubit aku. Kenapa? Aku nggak mimpi kan? Lalu dicubit, sakit. Aku tidak mimpi, ini beneran terjadi. Wah, orang-orang itu mulai berbisik-bisik. Kok bisa ya? Kejadiannya sangat luar biasa. Karena hal ini belum pernah terjadi di Israel katanya. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu. Ada orang bisu, lalu dia diusir setannya dari hidupnya dia. Dan dia mulai bisa berkata-kata. Anak-anak sekalian, orang-orang itu mulai berkata-kata bahwa wah ini tidak mungkin terjadi nih. Ini baru sekali terjadi. Belum pernah terjadi di Israel hal yang seperti ini.
Nah, di antara orang banyak itu ada juga orang-orang Farisi. Nah, siapa orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan ya sebagai pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka itu orang yang katanya mempelajari firman Tuhan. Mereka tahu tentang firman Tuhan, perjanjian lama khususnya. Mereka belajar sungguh-sungguh, mereka sekolah baik-baik seperti sekolah sekarang ya, seorang sekolah menjadi seorang pendeta. Jadi mereka sekolah sungguh-sungguh untuk pelajari firman Tuhan katanya. Dan banyak orang Israel kalau tidak mengerti firman Tuhan, mereka tanya ke siapa? Tanya kepada orang-orang Farisi. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat penting, orang-orang yang memahami Alkitab. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sekali di dalam kejadian tadi itu orang-orang kan bingung. Hah? Kok bisa ya itu Yesus menyembuhkan orang yang bisu, tiba-tiba bisa berkata-kata. Katanya mengusir setan. Kami belum pernah lihat kayak begini loh. Lalu ada orang bilang, coba kita tanya orang Farisi itu, lihat tuh mereka yang pakai pakaian Farisi. Lalu tanya, permisi Bapak, permisi. Bapak lihat kan tadi kesaksian, wah itu hebat sekali loh terjadi Pak. Menurut Bapak ya, gimana sih komen Bapak? Apakah betul ya Yesus itu berhasil loh membuat orang yang bisu menjadi bisa berkata-kata? Nah lalu orang Farisi itu berkata, iya benar saya melihat kok Yesus menyembuhkan. Tapi kata orang Farisi, kemungkinan besar dia itu pakai kuasa penghulu setan. Dia itu pakai kuasa si jahat. Dia itu pakai kuasa setan untuk mengusir setan. Nah anak-anak sekalian, kenapa orang Farisi bisa berpikir seperti ini? Karena sekali lagi ya, orang Farisi itu memahami Alkitab katanya dan mereka tidak suka waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang, Yesus tuh mengajar dan mengatakan ya, orang-orang Farisi kamu itu orang-orang munafik. Jangan dengerin orang Farisi kata Yesus. Kenapa? Karena mereka itu mengajarnya tidak sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab. Mereka itu sudah banyak merubah-rubah hal yang ada di dalam Alkitab. Anak-anak sudah ingat ya pembahasan yang lalu-lalu. Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kenapa itu penting? Karena banyak sekali orang-orang Farisi berdoa dengan salah. Mereka berkata kalau berdoa kepada Tuhan harus kayak gini loh. Orang Farisi berdoa di pinggir jalan ya supaya orang-orang lihat. Wah ini dia nih orang yang rohani. Orang yang cinta Tuhan katanya ya. Doanya di pinggir jalan. Wah rohani sekali. Apalah saya ini. Kalau dia misalnya masuk surga pasti orang Farisi masuk surga duluan. Tapi Yesus katakan tidak loh. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang akan masuk surga. Orang Farisi itu kalau dia mengkhianati Tuhan, kalau dia tidak percaya pada Tuhan, dia tidak akan masuk surga. Nah di sini orang-orang Farisi itu mulai benci kepada Yesus. Siapa orang ini? Kami ini pemimpin-pemimpin Yahudi. Kami ini tahu firman Tuhan. Tapi orang ini mengatakan kami tidak kenal firman Tuhan. Kurang ajar kata orang Farisi. Siapa dia berani melawan kami? Nah dari sini orang Farisi pikir dia ini adalah musuh kami. Dia ini orang jahat. Dia ini bukan pendukung kami. Dia ini pasti pakai kuasa setan kata orang Farisi. Ya jadi katanya orang Farisi kepada orang-orang yang banyak itu. Kamu tahu dia itu tidak di pihak kita. Dia itu tidak bersama-sama dengan kita. Kami ini orang-orang benar. Kami ini orang-orang yang tahu firman Tuhan. Tapi dia adalah musuh kami. Nah musuhnya Tuhan atau musuh kami kata mereka adalah siapa? Setan kata mereka. Jadi dikatakan Yesus itu pakai kuasa penghulu setan. Dia itu tidak menggunakan kuasa Tuhan. Nah anak-anak sekalian, apakah Yesus pakai kuasa setan? Tentu tidak. Yesus tidak mungkin pakai kuasa setan. Nanti kalau anak-anak teruskan ya dalam eksposisi kita ke dalam pasal 12, kalian akan menemukan bahwa Yesus berkata, mana mungkin saya pakai kuasa si jahat, pakai kuasa setan untuk mengusir setan. Masa pakai kuasa setan untuk mengusir setan? Kalau kayak begitu kerajaan setan itu adalah kerajaan yang berantakan dong. Karena apa? Masa setan melawan setan? Harusnya kan setan dan setan itu bersekutu untuk melawan musuh yang lebih besar, yaitu Allah. Mana mungkin kata Yesus, aku pakai kuasa setan untuk mengusir setan. Jadi anak-anak sekalian, Yesus tidak pakai kuasa setan. Yesus menggunakan kuasa Allah karena memang dia sendiri adalah anak Allah. Lalu anak-anak sekalian yang muncul pertanyaan bagi kita adalah kenapa Yesus harus mengusir setan? Ingat di dalam minggu lalu kita sudah membahas ya bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan memiliki makna yang sangat penting. Yesus tidak datang ke dalam dunia melakukan mujizat untuk dikenal sebagai saya ini hebat. Kalau misalnya hanya untuk dikenal saya hebat, Yesus mah gampang tinggal melakukan ini itu gak perlu pakai makna, bikin mujizat yang banyak supaya orang-orang pikir wah dia adalah pembuat mujizat yang hebat, kami mau jadi pengikut dia. Tetapi Yesus tidak datang untuk menjadi seorang pembuat mujizat. Yesus datang
untuk melakukan kehendak Allah, yaitu Sang Anak Allah yang diutus oleh Allah. Yesus tidak datang untuk menjadi seorang pembuat mujizat, tapi dia datang sebagai Mesias. Jadi anak-anak sekalian, ketika Yesus melakukan mujizat yang Yesus lakukan itu adalah untuk menyatakan sebuah makna yang sangat penting. Minggu lalu kita sudah lihat kenapa Yesus harus mencelikan mata orang buta. Karena di dalam perjanjian lama orang Israel tahu kami adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kami orang-orang berdosa. Siapa yang bisa tolong kami? Hanya Allah. Karena Allah lah satu-satunya terang yang bisa menolong kami. Maka ketika Yesus mencelikan mata orang buta, Yesus mau mengatakan, akulah Mesias yang diutus oleh Allah. Akulah Mesias yang sanggup membebaskan kamu dari dosa. Aku adalah Mesias yang barang siapa kamu percaya kepadaku, kamu akan diselamatkan. Kamu akan dikeluarkan dari kuasa kegelapan, kamu akan berada di dalam terang Tuhan kalau kamu percaya kepada Yesus. Jadi anak-anak sekalian, Yesus waktu mengusir setan itu juga ada makna penting. Apa maknanya? Yesus mau memproklamasikan tentang siapa dirinya. Sekali lagi ya, Yesus adalah Allah yang berkuasa dan setan pun takluk kepadanya. Anak-anak sekalian, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kuasa kegelapan itu adalah kuasa yang sangat besar. Kuasa yang semua orang pasti takut. Karena apa? Karena kuasa kegelapan itu begitu menguasai, mereka itu bisa menudungi semuanya. Dan kuasa kegelapan itu bisa menguasai seseorang dan membuat seseorang itu menjadi rusak. Itulah demikian ya kuasa dosa ya. Kita kan ketika berada di dalam dosa, kita itu dikuasai oleh dosa. Dan kita dihancurkan di dalam dosa. Tapi anak-anak sekalian, ada satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa kegelapan. Yaitu apa? Kuasa Allah. Setan pun takut kepada Allah. Biasanya orang-orang kan takut kepada setan. Kenapa? Karena memang setan punya kuasa yang sangat besar. Tetapi setan sendiri ternyata punya hal yang sangat dia takuti. Yaitu dia takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Allah adalah kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan, daripada kuasa setan. Anak-anak sekalian, di dalam kitab Kejadian, waktu di dalam cerita Adam dan Hawa, kita kan ingat ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan meletakkan mereka di sebuah taman, dan Tuhan berkata, kamu boleh makan semua buah dari taman ini dengan bebas. Tapi yang satu itu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan. Tapi anak-anak sekalian, kita tahu bahwa Adam dan Hawa kemudian jatuh ke dalam dosa, mereka itu melawan Tuhan, dan mereka memakan buah yang Tuhan sudah larang. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, setelah kejadian itu Tuhan kan harus menghukum mereka ya. Maka Adam dan Hawa dikatakan mereka jadi takut. Waktu mereka mendengar suara kaki Tuhan, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka berusaha ambil daun-daun, mereka merusak pohon-pohon di sana untuk buat baju bagi mereka. Kenapa? Karena kami takut. Kami merasa kami telanjang, kami malu, kami sudah berdosa. Kami mau tutupi semua tubuh kami supaya Tuhan tidak lihat. Tapi anak-anak sekalian, Tuhan bisa melihat mereka dan Tuhan sedih sekali. Tuhan berkata, aku harus menghukum kamu. Kamu harus dihukum. Kamu manusia dan juga ular atau representasi setan itu ya, dia juga harus dihukum. Dan ketika Tuhan mengatakan hukuman-hukuman, Tuhan mengatakan ya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Antara manusia dengan setan. Aku akan mengadakan permusuhan dan keturunan setan ini, keturunan ular, dia akan meremukkan kaki dari keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si jahat. Nah, ini adalah permusuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kitab Kejadian. Dan itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan apa? Bahwa setan itu akan berusaha melawan Tuhan. Setan itu akan berusaha sekuat tenaga, kumpulkan seluruh tenaga mereka untuk melawan Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut suatu saat Tuhan itu akan datang, akan mengutus Sang Mesias keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala mereka. Yang akan menghancurkan seluruh kekerajaan mereka. Karena itu anak-anak sekalian, setan itu berusaha segiat mungkin untuk membunuh Yesus. Setan itu berusaha segiat mungkin untuk melawan Tuhan Yesus. Kalau anak-anak membaca di dalam perjanjian lama, tidak banyak cerita orang kerasukan setan. Hanya ada sedikit sekali kisah-kisah orang kerasukan setan.
Tetapi di dalam perjanjian baru banyak sekali cerita di mana banyak orang kerasukan setan dan Yesus harus mengusir setan dari sana. Kenapa banyak sekali? Karena setan tuh sudah mulai ketakutan. Waduh, ini Mesias sudah datang. Bentar lagi kami akan mati sesuai nubuatan Tuhan. Kami takut. Lalu mereka kumpulkan segenap tenaga. Mereka merasuki banyak orang untuk menggagalkan seluruh rencana Yesus. Makanya ya, pernah ada satu kali diceritakan Yesus mengusir setan dari seorang yang dirasuki setan di Gerasa. Di sana ya setan merasuki orang itu dan setan sengaja berkata, "Yesus, kamu ini adalah anak Allah yang maha tinggi kan?" Nah, itu di sana Yesus marah. Kenapa? Karena Yesus tidak mau dikenal dengan cara seperti itu. Yesus tuh punya misi untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Yesus itu ingin menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi bukan dengan cara itu. Bukan dengan cara dihina-hina seperti itu. Bukan dengan model seperti itu. Dan kita lihat ya bahwa setan datang untuk mengacaukan seluruh rencana Allah. Nah di dalam bagian yang kita baca ini juga setan itu digambarkan ya dia membelenggu seseorang. Dia menguasai seseorang sehingga dia itu menjadi bisu. Anak-anak sekalian, dalam bahasa aslinya, bisunya di sini bukan cuma sekedar dia tidak bisa berkata-kata. Tapi orang ini dikatakan sebagai orang yang jadi bodoh karena dikuasai oleh setan. Bodohnya itu mirip seperti keterbelakangan mental. Dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa hidup dengan baik. Mungkin sekali dia tidak ngerti bagaimana sih caranya mandi. Dia tidak ngerti bagaimana caranya harus makan. Mungkin di badannya kurus kering karena dia tidak bisa makan. Karena dia bingung bagaimana cara makan. Dia menjadi seorang yang bodoh karena dikuasai oleh setan. Dia tidak bisa berkata-kata, dia menjadi bisu. Dia menjadi orang yang bodoh karena dikuasai oleh setan. Nah tetapi anak-anak sekalian, Yesus mengetahui hal itu. Dan Yesus mengusir setan darinya, maka orang itu bisa berkata-kata. Orang itu bukan cuma sekedar dia bisa ngomong, tapi dia kembali lagi memiliki hidup yang normal. Dia kembali lagi dari kebodohannya, dia bisa kembali jadi orang yang baik lagi. Dia bisa memahami lagi, dia tidak lagi menjadi orang yang bodoh setelah Yesus mengusir setan itu. Jadi anak-anak sekalian, Yesus mengapa harus mengusir setan dari dia? Bukan hanya sekedar untuk sembuhkan dia saja, tetapi Yesus ingin menyatakan bahwa akulah Mesias yang diutus oleh Allah. Akulah yang sanggup membebaskan manusia dari belenggu jahat. Akulah yang sanggup membebaskan manusia dari kuasa dosa. Akulah yang sanggup menyelamatkan manusia menjadi orang-orang yang bebas. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Tentunya dengan cara dia disalibkan. Jadi anak-anak sekalian, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia itu mati di sana seperti gambaran tadi nubuatan ya. Dia itu seperti mati, seperti kalah. Tumitnya itu diremukkan seperti yang ada di dalam Kejadian. Tetapi di saat yang sama dia menghancurkan seluruh kerajaan setan. Dia menghancurkan setan sehingga mereka itu tidak lagi punya bisa. Mereka tidak lagi punya sengatan yang bisa menyengat orang. Mereka tidak punya lagi kuasa yang bisa menguasai orang, yang bisa membelenggu seseorang lagi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah anak-anak sekalian, Yesus waktu mengusir setan ini, Yesus mau menunjukkan bahwa apa? Nanti aku akan benar-benar menghancurkan seluruh kerajaan kamu waktu aku mati di kayu salib dan waktu aku akan bangkit. Jadi anak-anak sekalian, Yesus mengadakan mujizat saat itu untuk menyatakan kepada semua orang, kamu semua adalah manusia berdosa. Kamu semua dibelenggu oleh kuasa yang jahat. Tetapi aku datang untuk menyelamatkan kamu. Aku datang untuk menghancurkan seluruh kuasa kejahatan. Aku datang untuk membawa keselamatan kepada kamu. Nah anak-anak sekalian, bagaimana dengan kita sekarang? Apa sih hal ini pentingnya bagi kita? Kita bisa memahami ya bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita adalah orang-orang yang dibelenggu oleh kejahatan. Segala hal yang kita lakukan adalah hal yang sebenarnya menghancurkan kita. Karena kita dikuasai oleh dosa. Tetapi anak-anak sekalian, Yesus datang untuk menebus kita. Tadinya kita di dalam dosa, kita itu dibelenggu oleh kuasa dosa. Kita tidak bisa melakukan hal yang benar, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Mirip seperti orang bisu tadi ya. Kenapa dia bisu? Karena dia dikuasai oleh kuasa kegelapan dan dia tidak bisa berkata-kata. Kita juga demikian. Ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita itu dikuasai oleh kuasa dosa seperti orang bisu.
Kita menjadi orang yang bodoh, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, kita tidak bisa hidup dengan benar, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah. Karena kita ada di dalam dosa. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa komunikasi dengan Allah itu penting? Karena manusia hanya bisa hidup kalau manusia itu berkomunikasi dengan Allah. Kalau manusia itu datang kepada Allah, baru manusia bisa hidup. Tapi sayangnya manusia itu ada di dalam dosa. Manusia tidak bisa datang kepada Allah seperti orang bisu tadi. Dia tidak bisa menghampiri Yesus. Harus ada orang yang membawa dia. Kenapa? Karena dia bisu, dia menjadi orang yang bodoh karena dikuasai oleh kejahatan. Seperti kita tidak bisa datang kepada Allah karena kita dikuasai oleh kuasa dosa. Karena itu anak-anak sekalian, Allah datang untuk menebus kita. Yesus datang untuk menghancurkan kuasa dosa. Yesus menghancurkan kuasa dosa bukan hanya membuat kita menjadi orang yang akan masuk surga. Jadi ya kadang-kadang kita suka mendengar Yesus datang mati buat saya supaya apa? Saya bisa masuk surga. Benar nggak? Ada betulnya. Tetapi Yesus tidak datang hanya untuk supaya kita masuk surga. Tidak. Yesus tidak menebus kita supaya kita sekedar masuk surga saja. Tidak. Yesus datang menebus kita untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga apa? Sehingga kita mulai bisa melakukan kebenaran. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang bisa menaati perintah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bisa hidup menjauhkan diri dari dosa. Dan sebagai tanda kita sudah diselamatkan adalah seharusnya kita senang dengan kehidupan seperti ini. Seperti apa? Mengerjakan kebenaran. Bukan sesuatu yang harusnya menjadi beban bagi kita. Aduh, saya ini orang Kristen makanya kamu harus hidup suci, harus hidup baik. Susah jadi orang Kristen. Tidak. Kenapa kita berpikiran seperti itu? Karena kita masih selalu ingat-ingat, wah kalau hidup di dalam dosa tuh enak. Padahal Alkitab berkata hidup di dalam dosa itu tidak enak. Itu sama sekali tidak enak dan itu akan selalu menghancurkan kita. Misalnya mirip seperti ini. Kalau misalnya ada makanan di hadapan kita. Ada makanan sehat seperti buah-buahan. Ada juga makanan yang jorok, makanan yang kotor ya. Misalnya makanan-makanan ciki-ciki atau snack-snack yang tidak sehat. Snack-snack yang berbahaya. Biasanya kita sebagai anak-anak akan pilih apa? Ih enak ya itu ciki, rasanya asin, banyak micinnya, lebih enak. Padahal yang seharusnya kita makan lebih sehat itu apa? Buah-buahan yang di depan kita. Makanan yang lebih sehat yang bisa menguatkan tubuh kita, yang bisa memberikan energi bagi kita. Tapi kenapa kita selalu pikir ciki lebih sehat? Ciki lebih enak. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa kalau kita akan makan ciki itu terus seumur hidup makan ciki saja ya. Seumur hidup makan makanan instan yang rusak itu saja. Lama-lama kita akan cepat mati gitu ya. Lama-lama kita akan sakit dan nantinya kita akan mati. Kenapa? Karena makanan-makanan yang jorok itu akan merusak tubuh kita. Demikian juga anak-anak sekalian. Ketika kita di dalam dosa, kita tuh seperti senang sekali melakukan dosa. Karena apa? Oh rasanya enak lakukan dosa. Rasanya tuh seperti enak ya, seperti makan makanan instan yang enak sekali. Ciki gitu misalnya ya, makanan-makanan penuh micin enak sekali. Kalau makan buah-buahan mah gak enak. Kenapa? Karena kita belum tahu. Kalau kita makan ciki terus, lama-lama kita pasti akan sakit. Dan lama-lama kita mungkin akan mati. Ibu kasih satu contoh lagi ya. Misalnya, mama sudah bilang sama kita, nak jangan main bola di rumah ya. Di rumah nih mama banyak barang-barang penting. Ada vas-vas yang penting itu mahal-mahal ya. Beling semua ya. Keramik-keramik itu. Kalau kena bola jatuh pecah. Wah mama bisa sedih sekali hatinya. Itu mahal sekali mama beli. Lalu kalian sebagai anak-anak ngapain sih dengerin mama. Males main bola di lapangan jauh. Males jalannya. Main aja di rumah. Lalu kalian mulai main di rumah. Kalian mulai tendang pelan-pelan lama-lama. Tendang lebih keras. Kayaknya gak akan kena. Wah ketika kalian tendang lebih keras, prang, pecahlah vas mama. Vas kesayangan mama yang keramik yang mama bilang itu. Wah anak-anak sekalian ibu mau tanya. Kalau mama datang kepada kalian saat itu, apa yang akan kalian pilih? Apakah kalian akan pilih berkata jujur atau kalian akan pilih berkata bohong? Kadang-kadang kita berpikir, wah kalau bohong lebih enak. Supaya apa? Saya takut dimarahin mama. Saya takut nanti mama marah, saya dipukulin. Wah lebih baik saya bohong saja. Tapi anak-anak sekalian, Alkitab mengatakan jujur itu lebih menyenangkan. Kok bisa? Padahal kalau jujur nanti saya dimarahin mama loh. Memang betul kamu akan dimarahin. Karena apa? Karena itu sudah konsekuensi. Sudah dikasih tahu jangan, kita tetap tidak taat. Maka kita harus dihukum. Tapi kalau kita berkata jujur, kita tidak akan menyimpan apa-apa lagi di dalam hati kita. Kita tidak akan merasa gelisah.
Coba bayangkan kalau kalian berbohong, kalian akan punya rasa gelisah. Ketika lewat ya, mama menghadapkan, ayo anak, kamu mau makan apa? Sekarang mama mau masak ayam goreng, kamu mau nggak? Perhatikan, kamu di dalam hati ada rasa, aduh jangan sampai mama tahu itu vas pecah karena saya. Lalu kita akan pura-pura, iya aku mau deh ayam goreng mah. Lalu mama bilang, kamu kok seperti kikuk begitu, ada apa nak? Kamu menyembunyikan sesuatu ya? Nanti kita akan, oh tidak mama, saya tidak menyembunyikan. Aku tadi cuma lagi kepikiran. Apa ya? Aduh pikir apa ya? Kita akan mulai berpikir bagaimana cara berbohong kedua. Kita akan mulai berpikir bagaimana cara berbohong selanjutnya. Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita kalau kita jatuh terus di dalam dosa. Maka kita mengatakan lebih enak kamu itu jujur. Lebih enak kita hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu terbuka. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada sesuatu hal yang harus kita selubungi, tidak ada yang membuat hati kita mengganjal. Tidak ada yang mengganjal kita. Jadi anak-anak sekalian, ketika Yesus menebus kita, dia menebus kita untuk kita bisa kembali hidup menjalankan kebenaran. Menjalankan kebenaran bukan sesuatu hal yang menyulitkan kita, tidak. Menjalankan kebenaran seharusnya memberi sukacita kepada kita. Meskipun ketika kita berdosa kita mungkin sekali dihukum, kita mungkin sekali kena konsekuensi, tapi kita tahu kita tidak menyembunyikan apapun. Kita tahu kita setia menjalankan kebenaran dari Tuhan. Kita senang menjauhkan diri dari dosa. Kita senang menjalankan kebenaran Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, Yesus datang untuk membebaskan kita, orang-orang bisu ini, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, untuk bisa menghidupi kebenaran. Kalau misalnya kalian masih rasa kok susah ya menjalani kebenaran. Ibu sih udah bilang menyenangkan tapi kok kayaknya susah. Maka Alkitab berkata, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tuhan berjanji kalau kamu mau hidup setia bagiku, aku akan menolong kamu untuk hidup setia. Kalau kamu mau berusaha menjalankan kebenaran, aku akan memberikan sukacita. Maka yang perlu kita lakukan apa? Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau hidup menjauhi dosa, saya mau hidup mengasihi Tuhan, saya mau hidup menjalankan kebenaran. Tuhan tolong saya menjadi saksi kebenaran. Anak-anak sekalian, maukah kita hidup dalam kebenaran? Jika iya, maka sungguh-sungguhlah mulai sekarang hidup jauhi dosa, hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali karena Allah kami adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Allah yang mampu melepaskan kami dari kuasa dosa. Ampuni kami ya Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini, tetapi kami sudah berdosa. Kami anak-anak yang ada di dalam kuasa kegelapan. Tetapi kami tahu Yesus datang untuk menebus kami, untuk membawa kami ke dalam kuasa terang, untuk membawa kami menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, meskipun kami masih kecil, biarlah kami terus berjuang untuk hidup bagi kebenaran. Biarlah kami terus hidup menjalankan perintah Tuhan. Biarlah kami terus hidup menjauhkan diri kami dari dosa. Karena kami mau menikmati sukacita dari Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menjalankan hidup yang benar, kami akan penuh sukacita dan kami akan bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di dalam PA Anak selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi dengan menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Kita nyanyikan bait ke-1 dan bait ke-3. Nanti kita ulang refrainnya juga sekali. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Maukah engkau melayani Yesus?
Sekian PA anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.